Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, insya Allah pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Untuk materi pelajaran keempat, kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Pernahkah kamu diminta bu guru untuk menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran atau membaca cerita di depan kelas? Takutkah kamu melakukannya? Nah, anak muslim tidak perlu takut. Cobalah untuk percaya diri dan mandiri bahwa kamu mampu melakukannya. Sikap percaya diri dan mandiri termasuk sifat terpuji yang harus dimiliki anak muslim. Tumbuhkan kedua sifat itu sedini mungkin agar kelak menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk isi materi pertemuan kali ini, kita akan belajar sikap mandiri, sikap percaya diri, dan tanggung jawab. Sikap mandiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya sebaik-baik amal seseorang adalah mereka yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Nabi menyukai orang yang mandiri, yakni melakukan segala sesuatu dengan usahanya sendiri. Tidak pernah meminta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Mandiri adalah melakukan sesuatu secara sendiri. Artinya, tidak menggantungkan bantuan orang lain. Jika bisa melakukan sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi orang pemalas. Allah telah menganugerahkan tenaga dan pikiran. Kita harus menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tenaga kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Pikiran kita manfaatkan untuk memudahkan melaksanakannya. Jika kita menggunakan tenaga dan pikiran, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharap orang lain membantu, padahal ia sendiri bisa melakukannya. Sikap bergantung menyebabkan orang menjadi pemalas. Kamu tidak mau jadi pemalas, kan? Anak yang mandiri tidak mudah menyerah, tidak dapat melakukan sesuatu. Anak yang mandiri tidak mudah menyerah jika tidak dapat melakukan sesuatu. Ia akan bertanya, ia akan terus berusaha menyelesaikannya. Tidak lupa berdoa kepada Allah. Sikap mandiri memudahkan kita untuk berhasil. Contoh sikap mandiri. Mandiri dalam belajar. Jika menunggu disuruh, tidak menunggu disuruh. Mandiri dalam menjalankan ibadah tanpa harus diingatkan. Mandiri dalam mengurus diri sendiri
mandi dan merapikan tempat tidur semua dikerjakan sendiri. 1. Menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri harus dibiasakan sejak kecil. Mulailah mengerjakan tugas sendiri, memakai pakaian, menalikan tali sepatu, dan menyiapkan makanan dilakukan sendiri. Kamu boleh meminta bantuan jika tidak dapat melakukannya. Agar kamu memiliki sifat mandiri, perhatikanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, membuat jadwal kegiatanmu setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Yang kedua, mempersiapkan keperluan sendiri, misalnya mandi, memakai baju, memakai sepatu, mengambil sarapan, dan mencuci piring sendiri. Yang ketiga, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Pakaian yang kotor harus ditaruh di tempatnya. Sepatu diletakkan di rak sepatu. Buku-buku ditata rapi. Jangan ada buku-buku yang berserakan di meja belajar. Tanda-tanda orang yang mandiri. Apakah kamu termasuk anak yang mandiri? Orang yang mandiri memiliki sikap sebagai berikut. Pertama, rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah. 2. Tidak bergantung kepada orang lain. Semua dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. 3. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Selalu melaksanakan sesuatu tepat waktu. Menunda pekerjaan adalah bukti kemalasan. 4. Pandai mengatur waktu. Waktu harus digunakan sebaik-baiknya, seperti waktu belajar, bermain, salat, dan membaca Al-Quran. Semua dilakukan sesuai waktunya. Nah, sekarang apakah kamu sudah memiliki tanda-tanda di atas? Tentu sudah, bukan? B. Sikap percaya diri. Simaklah hadis di bawah ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minin do'if. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid do'if. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ceritakan pendapatmu tentang kandungan hadis di atas. Apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap mukmin? Diskusikan bersama-sama dengan teman-temanmu. Sikap mandiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Artinya, meyakini kemampuan diri sendiri. Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan. Semua ada pada diri kita. Semua yang ada pada diri kita adalah anugerah yang harus disyukuri. Kelebihan harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jika kita pandai, kita harus membantu teman belajar. Jika kita kaya, kita harus membantu orang yang miskin. Kelebihan yang kita miliki harus menjadikan kita percaya diri. Akan tetapi, hal itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Kesombongan akan membuat orang menjadi takabur dan suka meremehkan orang lain. Di samping kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan. Kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangan kita. Kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Kekurangan itu dapat berupa kurang harta benda, kurang pandai, kurang tampan, kurang tinggi perawakannya, dan lain sebagainya.
Kekurangan yang ada pada diri kita harus diterima dengan ikhlas. Jangan sampai kekurangan itu membuat kita rendah diri. Rendah diri bukanlah sikap yang terpuji. Rendah diri membuat seseorang mudah putus asa. Padahal putus asa adalah ciri-ciri orang kafir. 1. Menumbuhkan sikap percaya diri. Percaya diri sangat penting untuk kita miliki. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri? Berikut ini beberapa cara menumbuhkan rasa percaya diri. Yakin dengan kemampuan diri sendiri. Sungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu. Tidak mudah putus asa ketika menerima kegagalan. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Selalu berdoa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tanda-tanda orang yang percaya diri. Apakah kamu termasuk orang yang percaya diri? Berikut tanda-tanda orang yang memiliki sikap percaya diri. Yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Tidak minder dengan teman atau orang lain. Tidak ragu-ragu ketika memutuskan sesuatu. Memiliki pendirian yang kuat. Percaya diri adalah kesuksesan orang yang percaya diri adalah kunci kesuksesan. Orang yang percaya diri mendapatkan banyak keuntungan. Ia memiliki sifat pemberani dan dipercaya orang lain. Jadilah orang yang selalu percaya diri. C. Tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Setelah membaca hadis tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Hadis di atas mengajarkan kita tentang apa? Yang kedua, apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia? Yang ketiga, kapan manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Diskusikan pertanyaan di atas bersama dengan teman sebangkumu atau dengan ayah bundamu. Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkannya juga baik. Demikian juga sebaliknya. Kalau ucapan dan perbuatan kita buruk, maka akibat yang ditimbulkannya juga akan buruk. Apa saja tanggung jawabmu? Tanggung jawab manusia adalah menyembah Allah. Tanggung jawab seorang siswa adalah belajar. Tanggung jawab seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Tanggung jawab saudara adalah mengasihi saudaranya. Tanggung jawab teman adalah membantu teman yang lain. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab selalu berperilaku mulia. Ia hanya akan berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat. Ia akan menjauhi perbuatan yang jahat. 2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kamu pasti ingin memiliki sikap tanggung jawab. Mulailah memiliki sikap tersebut dengan cara-cara berikut. A. Menjaga ucapan dan perbuatan. Kamu harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Lakukan sesuatu yang membawa manfaat. B. Melakukan sesuatu dengan baik. Allah hanya memberi pahala pada perbuatan yang baik.
Semakin baik kamu melakukan sesuatu, akan semakin banyak pahala yang kamu terima. C. Menjauhi sifat pemalas. Pemalas adalah perbuatan yang disukai setan. Sifat malas menjauhkan kita dari rezeki dan teman-teman. D. Melakukan sesuatu dengan ikhlas. Melakukan sesuatu harus dengan senang hati agar ringan ketika melakukannya. Semakin kamu ikhlas mengerjakannya, maka semakin ringan dan cepat selesainya. Nah, alhamdulillah adik-adik sekalian, hari ini kita sudah belajar pendidikan agama Islam tentang mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak. Kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.